Baik, jumpa lagi dengan Sang Review Channel. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang tas brand Eiger. Nah ini ya, salah satu brand dari Indonesia yang memiliki kualitas tas bukan kaleng-kalengan ya kualitasnya. Yaitu ini yang saya bawa ada berbagai macam tas ya. Ada tas paha, ada tas selempang, dan juga ada tas ransel ya. Rata-rata usia pakainya yang akan saya bahas kali ini di atas 5 tahun. Sehingga kita tahu ya tentang kekuatan usia pakai tas brand Eiger. Dia itu kerusakannya di mana? Oke, pertama tas model paha seperti ini. Ya, biasanya tas ini ditaruh di bagian kaki ya. Bisa juga dijadikan tas lempang, tapi saya menggunakannya lebih banyak ditaruh di bagian kaki. Nah, seperti ini tasnya. Ini tas Eiger seri Reading, lalu dia juga ada seri khusus yaitu JRP seri seperti ini. Nah ya seperti ini. Oke, ini tas ini sudah usia pakainya sekitar 5 tahun. Saya beli tahun 2018 ya, sampai warnanya seperti ini. Nah ya, nah seperti ini. Oke, kita analisis dari segi jahitan. Dia itu sangat kuat sekali, lihat ya, tidak ada yang rusak jahitannya pada usia pakai 5 tahun. Lihat, nah seperti ini. Nah ya, lihat jahitannya, jadi tidak ada yang mengalami kerusakan. Nah ini robek ya, robek karena usia pakai, karena kainnya sering tergesek setiap hari karena pemakaian ya. Oke, nah seperti ini jahitannya. Nah resletingnya Eiger kebanyakan hampir 90% pasti menggunakan resleting YKK ya. Nah jadi tidak perlu diragukan lagi dari kualitas resletingnya. Nah seperti itu ya. Lalu dari segi apa namanya ini ya, konektor atau apa, nah, seperti ini. Dia modelnya model seperti ini. Nah dari merek apa ini namanya? Nah ini. Nah, dia model seperti ini pada usia pakai 5 tahun belum mengalami kerusakan ya, lihat. Nah ya, di bagian sininya juga belum mengalami kerusakan, lihat. Nah ya, nah model seperti ini saya nggak paham ini namanya model apa, tapi ya seperti ini ya, model tancap seperti ini. Nah ya, lalu di bagian model tancap yang bagian kakinya ini ya, lihat model seperti ini. Dia sudah mengalami kerusakan pada usia 5 tahun ya, patah bagian sininya. Nah ini, tapi masih bisa digunakan, lihat. Nah masih kuat tertancap. Nah yang mengalami kerusakan pada usia 5 tahun yang bagian tancapan ininya, lihat. Nah ya karena mungkin bahan dari atom atau plastik ya, pasti akan mengalami kerusakan karena terkena cuaca panas ataupun hujan ya, seiring dengan pemakaian yang ada, tapi masih bisa digunakan. Nah ya lihat, jadi seperti ini kualitas dari tas brand Eiger pada seri tas paha ya. Nah ya, nah lihat. Lalu di bagian depannya ini juga menggunakan model tancapan, lihat. Ini belum mengalami kerusakan. Nah ya, lihat. Jadi itu kualitasnya yang mengalami kerusakan pada usia pakai 5 tahun ya, di bagian ininya, tancapan ininya. Nah ya, dan masih bisa digunakan dengan baik ya. Untuk dari segi kain-kainnya ya, robek seperti ini karena usia pakai normal ya. Nah ini yang seri tas Eiger untuk tas kaki ya, atau tas paha ya. Nah seperti ini. Oke, lanjut tas Eiger yang model selempang seperti ini. Nah ya, seperti ini tasnya. Ini saya beli dulu tahun 2015. Sampai sekarang tasnya masih awet, belum mengalami kerusakan parah dari segi resleting maupun konektor ataupun jahitan. Nah seperti ini. Nah lihat, ini logo Eiger tahun berapa ya, tahun 2015an mungkin ya, atau sebelum itu dia menggunakan logo seperti ini. Lalu dia diperbarui Eigernya, logonya menjadi seperti ini yang sekarang ini ya, seperti ini ya. Mungkin kalau ada yang salah saya sampaikan, silahkan dikoreksi. Mungkin ada logo yang lebih lama lagi atau logo yang lebih baru lagi ya. Nah oke, kita analisis dia usia pakai sampai sekarang ya ini. Nah lihat, dari segi resleting dia tidak ada masalah ya, karena resletingnya dari YKK ya, lihat ini, lihat sebentar saya zoom. Nah ini
Semua tas Eiger yang saya tahu itu menggunakan resleting dari YKK ya. Nah, seperti ini. Nah, kalaupun dia rusak ya, bagian ininya yang rusak. Nah, ini. Tapi resletingnya tidak ada masalah. Nah, aksesoris seperti ininya yang mudah rusak. Pada usia pakai, saya beli tahun 2015. Kalau nggak salah ya, saya ini beli dulu di Gramedia Surabaya. Waktu saya training mau kerja di Bandung. Nah, setelah 6 bulan kemudian di Bandung, kalau nggak salah ada mall namanya King Mall terbakar. Nah, sebelum King Mall terbakar, saya sudah punya tas ini. Nah, kira-kira ya sekitar usia atau tahun 2015-2016an. Coba dicek kalau salah mungkin ya. Oke, lanjut kembali ke tas Eiger. Nah, ini ya dia. Lalu dari segi jahitan ya, dia tidak ada masalah. Pada usia pakai sekitar berapa? 2015, sekarang 2023 ya. Berarti sekitar 8 tahun usia pakai. Nah, jahitannya tidak ada masalah, lihat. Nah, dari segi baliknya seperti ini, tidak ada yang rusak. Nah, lihat ya. Dari segi apa namanya? Ininya juga tidak mengalami kerusakan sedikit pun ya. Oke, dari segi resleting dan jahitan tidak ada masalah pada usia pakai 8 tahun. Nah, ada teman yang bilang kalau model konektor seperti ini itu katanya takut rusak atau bagaimana ya. Lihat konektor seperti ini, penghubung tasnya. Tapi ini usia pakai hingga 8 tahun tidak ada masalah. Katanya ininya mudah patah atau bagaimana. Lah ini usia 8 tahun masih belum mengalami kerusakan. Lihat ya. Nah, ketika dilepas dia seperti ini. Sebentar. Nah, seperti ini ketika dia dilepas. Nah, tas ini bisa dijadikan sebagai tas apa namanya? Tas jinjing atau tas yang kita pegang menggunakan tangan di bagian ininya ya. Lalu ini dilepas juga bisa, dipakai juga bisa. Jadi ini konektornya menurut saya yang model seperti ini tidak ada masalah. Karena saya ya sudah saya buktikan sendiri ini. Usia pakai 8 tahun belum mengalami kerusakan konektornya. Nah, lihat ya, yang bagian ini juga. Nah, ya. Masih kuat dan kokoh ya. Oke, lanjut dari segi apa namanya. Nah, ini dari segi konektor yang bagian depan ini. Nah, ini yang mengalami kerusakan kebanyakan Eiger itu, lihat. Nah, ya. Nah, ini yang mengalami kerusakan dia. Lihat. Nah, ya. Nah, itu tadi yang tas seri paha pun juga sama ya, atau tas kaki. Dia yang rusak itu bagian konektor ininya, tapi tetap dia masih bisa digunakan. Lihat ya. Nah ya, masih terkunci dengan kuat karena bagian satu sisinya masih ada. Nah, seperti itu ya. Rata-rata tas Eiger yang rusak itu bagian ininya. Tapi kerusakannya ya karena usia pakai ya. Dia mengalami kerusakan karena terkena panas mungkin ya, jadi mudah patah. Nah ya, itu ya untuk tas seri selempang seperti ini. Dulu saya ini beli sekitar harga 200.000 ke atas. Untuk tahun 2015 tas harga 200.000 ke atas itu lumayan mahal sih menurut saya ya. Tapi setelah saya lihat dari segi desain ya dan fitur, dan memang ya sangat bagus sekali kualitasnya. Lihat desainnya, ada list merahnya seperti ini ya. Lalu ada apa namanya, kompartemennya yang dulu tas tahun 2015 itu tidak sedetail seperti ini kompartemennya. Lihat, ada seperti ini, ada seperti ini, ada tempat pulpen seperti ini. Tidak sedetail ini tas brand-brand yang lain. Mulai tahun 2018 ke atas mungkin dia mulai menyentuh tas yang bagus seperti itu, tas Eiger, lalu di model kompartemen seperti ini. Jadi ya sekarang sudah umum ya. Tapi tahun 2015 itu jarang ada tas yang kompartemennya sedetail ini. Lihat, nah ini bagian kompartemen utamanya. Nah, ada seperti ini. Ada tempat HP-nya seperti ini, dan ada tempat tablet seperti ini. Pada tahun 2015 itu ya mungkin apa, tablet itu jarang ya. Nah, seperti ini, ada talinya juga seperti ini. Segitu detail ya Eiger membuat tas yang berkualitas dengan fitur yang cukup lengkap ya. Nah, lihat ini. Nah, logo Eiger tahun 2015-an. Nah, ini mungkin ada tahun produksinya, sudah hilang ya tulisannya. Nah, seperti itu ya kualitas dari tas brand Eiger selempang yang menurut saya tidak diragukan kualitasnya.
Oke, sekarang lanjut tas Eiger bagian seri tas punggung atau tas ransel seperti ini ya. Nah ini ya. Ini tas ini usia pakainya juga kurang lebih sama seperti tas lempang. Sekitar 8 atau 7 tahun. Jadi ceritanya dulu waktu saya kerja di di leasing ya. Training di Surabaya beli tas lempang itu. Lalu penempatan di Bandung ya. Selang perkiraan sekitar 6 bulan atau berapa bulan ya, saya beli tas ini di Eiger ya, di toko Eigernya langsung. Nah di Bandung, nah seperti ini ya. Nah ya ini tasnya, dia masih menggunakan logo lama seperti ini, mengingat ini pembelian sekitar tahun 2015 atau 2016 ya. Dia ya, ini tas ransel ini ya, kita lihat dari segi resleting dia sudah menggunakan resleting YKK. Nah ini ya, lihat. Nah YKK, nah ini lihat ya. Oke, lanjut. Dari segi resleting dia tidak ada masalah, dengan usia pakai sekitar 7 sampai 8 tahun ya. Yang rusak bagian pengaitnya seperti ini. Nah ini sudah saya ganti pengait after sales. Nah ya, nah kalau yang asli pengaitnya dia seperti ini. Nah ini ya, ini yang asli. Dia banyak yang sudah mengalami kerusakan, patah bagian sininya. Nah ini masih ada sebagiannya, tapi kebanyakan sudah saya ganti ya. Tapi dari segi resleting tidak ada masalah, sampai sekarang aman, tidak mengalami kerusakan ya, seperti itu ya. Oke, dari segi resleting aman. Dari segi kain ya, karena mengingat ini tas ransel ya, jadi dia ini tiap hari ya, sekitar tahun 2019 ya hingga tahun 2023 dipakai istri saya untuk ngajar ya. Jadi ya namanya ngajar pasti bawa buku dan lain-lain ya, hingga warnanya seperti ini, pudar seperti ini karena terkena panas, karena dia pulang di jam 1 siang hari atau 12 siang hari, jadi panasnya maksimal. Yang terkena sasaran ya kain seperti ini warnanya ya. Oke, dari segi kain dia mengalami pudar ya pada usia pakai sekitar 7 sampai 8 tahun. Lalu ini yang kalah, kainnya bagian sini. Nah ini karena dia mungkin tidak kuat menahan beban buku atau beban berat, yang kalah seperti ini. Menurut saya dari segi jahitannya sih nggak ada masalah ya, tapi dia brodol sendiri atau karena pemakaian ya. Nah seperti ini. Kalau mau diperbaiki sebenarnya masih bisa dicor ulang kain bagian dalamnya lalu dijahit seperti itu ya. Nah lihat itu. Lalu di bagian sininya ya, lihat dia tidak ada masalah, sangat kuat sekali jahitannya, lihat. Nah lihat ini, jadi tidak ada masalah. Yang kalah itu di bagian tadi itu, karena mungkin terkena panas matahari ya. Nah lihat, jadi lihat ini model jahitannya. Nah seperti ini, didobel seperti ini. Nah ya, ya ini lihat sampai warnanya pudar seperti ini, karena terkena terik matahari setiap hari selama berapa? Sekitar 5 tahun sampai 7 tahun ya. Nah lihat. Oke, dari segi kain dia seperti itu. Lalu dari segi konektor ya, tas ini ya tidak terlalu banyak menggunakan konektor ya yang utama. Lihat konektornya bagian sini. Ini tidak ada masalah ya, lihat. Nah, masih ada logonya seperti ini, lihat. Nah, ya. Konektor bagian sini tidak ada masalah ya. Lalu di bagian jahitan ini tidak ada masalah, lihat. Dia masih pakai logo Eiger yang lama ya. Nah, lihat. Ini yang terkena panas matahari, ini yang tidak terkena panas matahari. Lihat warnanya sampai seperti ini, tapi jahitannya tidak ada masalah. Nah, lihat ya. Oke. Lalu untuk ini yang konektor ininya. Nah, lihat lagi-lagi Eiger yang mengalami kerusakan, konektor ininya patah. Ya karena mungkin terkena panas matahari ya. Sehingga dia akan, istilah bahasa Jawanya metel ya, mudah patah gitu loh. Nah, ya lihat, tapi masih bisa digunakan satu sisi ya, dan masih terkancing dengan maksimal. Nah itu ya, dia yang mengalami kerusakan konektornya. Lalu untuk yang bagian yang lain, konektor ini nggak ada masalah. Yang rusak ya bagian konektor itunya ya. Mana? Oh ini masih bisa digunakan ya. Nah coba, nah lihat, nah masih berfungsi dengan baik konektornya. Nah ya. Lalu bagian dalam-dalamnya tidak ada masalah sih ya. Usia pakai berapa?
8 sampai 7 tahun tidak ada masalah. Ya, yang rusak paling parah yaitu tadi bagian kain atasnya itu ya. Nah, lihat. Tidak ada masalah. Nah, ini. Nah, sampai seperti ini. Oh, mungkin ada tahun produksinya. Tidak ada ya. Nah, seperti ini. Oh, ini buatan Vietnam ternyata. Nah, Eiger punya beberapa lini produksi di negara lain ya, seperti Vietnam. Nah, seperti ini. Nah, bukan buatan Indonesia, tapi buatan Eiger di Vietnam. Nah, lihat ya. Nah, wah, mungkin itu ya. Dari segi tas ransel menurut saya sangat kuat sekali ya. Dan sudah teruji ini ya, usia pakai 8 sampai 7 tahun tidak ada masalah, cuma ada kerusakan bagian ininya. Jadi kesimpulannya, tas dari brand Eiger ya, baik tas untuk tas kaki ya, ataupun tas lempang, ataupun tas ransel, berdasarkan tes saya kualitasnya sudah tidak diragukan lagi, terutama dari segi jahitan, resleting ataupun yang lain ya. Dia mengalami kerusakan karena usia pakai ya, yang rusak seperti apa namanya tadi, konektornya yang seperti ini patah ya. Karena usia pakai ya, bukan karena apa? Cacat produksi ya. Nah, seperti itu ya. Seperti kain yang sudah mengalami robek-robek kecil seperti ini ya, karena usia pakai, bukan karena jahitan ya. Mungkin itu yang bisa saya jelaskan dalam video ini. Dari segi kualitas, tas Eiger pada usia pakai 5 hingga 8 tahun masih bisa digunakan dengan baik ya. Kalau teman-teman ada pertanyaan atau usulan lain yang sekiranya belum saya jelaskan dalam video ini, bisa menaruh di kolom komentar, atau punya pengalaman lain dalam menggunakan tas Eiger bisa juga menaruh di kolom komentar. Kalau teman-teman berminat untuk membeli tas dari brand Eiger ini, sudah teruji kualitasnya, keawetannya ya, usia pakainya, link pembelian ada di deskripsi. Saya Didin undur diri dulu, sampai jumpa pada video berikutnya. Terima kasih.